Di tengah pesta pertunangan yang megah di rumah keluarga Wijaya di kawasan Menteng, Jakarta malam itu lampu kristal berkilauan di atas meja makan panjang dari kayu jati. Andi Wijaya berdiri dengan tangan gemetar memegang kotak cincin berlian saat ayahnya Pak Darmawan Wijaya, pengusaha properti ternama, mengumumkan dengan suara bangga bahwa putranya akan bertunangan dengan Rina Putri, mitra bisnis utama mereka. Semua tamu bertepuk tangan riang, tapi di dalam dada Andi seperti ada badai yang mengamuk karena di saku jas hitamnya ponsel bergetar pelan dengan pesan dari Bima, "Aku tidak bisa lagi menunggu Andi, malam ini kita bicara atau aku pergi selamanya." Andi tersenyum palsu kepada Rina yang cantik dalam kebaya sutra merah muda, tapi pikirannya melayang ke 4 tahun lalu ketika dia pertama kali bertemu Bima di sebuah kai kecil di Kemang. Saat itu Andi masih menyembunyikan segalanya demi ayah yang selalu bilang, "De keluarga Wijaya tidak boleh ada noda, nama baik kita harus sempurna di mata masyarakat." Bima saat itu seorang desainer grafis berusia 23 tahun dengan senyum hangat dan mata yang bisa membaca jiwa Andi dalam sekejap. Mereka jatuh cinta secara diam-diam, bertemu di apartemen kecil Bima di Tebet atau kadang di hotel pinggir kota agar tidak ada yang curiga. Andi ingat bagaimana dia harus berpura-pura pacaran dengan gadis-gadis pilihan ibunya hanya untuk menutupi rahasia itu. Malam ini semua terasa seperti akhir dari sandiwara panjang yang dia mainkan sejak kuliah di Universitas Indonesia dulu. Setelah pesta selesai, Andi menyelinap ke taman belakang rumah yang sepi di bawah pohon mangga tua. Hujan gerimis mulai turun membasahi kemejanya, tapi dia tidak peduli. Dia menelepon Bima dengan suara bergetar, "Aku tidak tahan lagi Bim, ayah baru saja mengumumkan pertunangan, aku harus bilang yang sebenarnya besok." Bima di ujung sana diam sejenak lalu berkata lembut, "Kamu tahu risiko Andi, keluargamu bisa membencimu, masyarakat Jakarta ini masih sulit menerima orang seperti kita, tapi aku di sini untukmu apapun yang terjadi." Andi duduk di bangku batu dingin mengingat masa kecilnya ketika ayahnya membawa dia ke masjid setiap Jumat dan mengajarkan bahwa laki-laki harus menikah, punya anak, melanjutkan garis keturunan. Semua itu membuat Andi merasa seperti penipu setiap hari. Pagi harinya di kantor perusahaan ayahnya di Sudirman, Andi duduk di ruang rapat besar dengan pikiran kosong. Rekan-rekannya berbisik tentang pertunangan yang baru diumumkan dan mengucapkan selamat padanya. Andi hanya mengangguk sambil memandang keluar jendela ke arah gedung-gedung tinggi yang menjulang. Dia ingat bagaimana 2 tahun lalu dia hampir ketahuan ketika ibunya Bu Siti menemukan foto Bima di ponselnya, tapi Andi berhasil berbohong bahwa itu hanya teman kerja. Sekarang kebohongan itu semakin berat seperti batu yang menekan dada. Siang harinya dia kabur dari kantor dan bertemu Bima di sebuah taman tersembunyi di kawasan Senayan. Mereka berjalan beriringan tanpa berpegangan tangan karena takut ada yang melihat. Bima memegang tangannya sebentar di balik pohon besar dan berbisik, "Kamu tidak sendiri Andi, kita bisa hadapi ini bersama." Andi merasa air mata hampir jatuh, tapi dia tahan karena sudah terlatih menyembunyikan emosi. Malam itu di rumah makan malam keluarga berlangsung tegang. Pak Darmawan bicara panjang lebar tentang masa depan pernikahan dan bagaimana Rina akan menjadi istri sempurna yang bisa membantu bisnis. Bu Siti tersenyum bahagia sementara adik perempuan Andi, Lila yang berusia 25 tahun, hanya diam sambil sesekali melirik kakaknya dengan curiga. Lila sebenarnya sudah curiga sejak lama, tapi dia tidak pernah bertanya langsung. Andi makan tanpa selera, pikirannya berputar-putar mencari cara untuk mengatakan kebenaran tanpa menghancurkan segalanya. Setelah makan malam dia duduk di kamarnya memandang foto keluarga di dinding di mana semua orang tersenyum bahagia. Dia tahu besok adalah hari yang akan mengubah segalanya. Pagi berikutnya Andi bangun dengan perasaan berat seperti ada beban dunia di pundaknya. Dia memakai kemeja putih rapi dan dasi biru gelap lalu turun ke meja sarapan di mana ayahnya sudah membaca koran bisnis sambil minum kopi hitam. Pak Darmawan tersenyum bangga dan berkata, "Hari ini kamu bertemu Rina di restoran hotel kita jam 12, siapkan diri yang baik nak."
Andi hanya mengangguk tapi di dalam hati dia sudah memutuskan untuk bertemu Bima lebih dulu. Di jalan menuju kantor lalu lintas Jakarta macet seperti biasa, klakson mobil dan motor saling bersahutan membuat pikirannya semakin kacau. Dia teringat teman dekatnya di kantor Namedrea yang pernah curiga dan bertanya kenapa Andi tidak pernah serius dengan pacar-pacarnya. Andi selalu menjawab masih fokus karir. Tapi Rea sekarang sudah menikah dan sering mengajak Andi ke acara keluarga. Andi merasa iri sekaligus takut. Di kantor dia menyelesaikan beberapa laporan dengan cepat lalu kabur lagi ke apartemen Bima di Tebet. Bima membukakan pintu dengan pelukan hangat dan mereka duduk di sofa kecil sambil minum teh hangat. Bima berkata, "Aku takut Andi, tapi aku juga bangga kalau kamu berani bicara hari ini." Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, bagaimana jika keluarga Andi menolak Bima siap pindah ke Bandung atau bahkan Bali untuk memulai hidup baru. Andi memegang tangan Bima erat, merasakan kehangatan yang selama ini menjadi satu-satunya tempat dia bisa menjadi diri sendiri. Siang harinya Andi datang ke restoran hotel mewah di kawasan Tamrin dengan hati berdegup kencang. Rina sudah menunggu dengan gaun sederhana tapi elegan, senyumnya ramah dan sopan. Mereka makan siang sambil bicara tentang rencana pernikahan tapi Andi hampir tidak mendengar apa yang dikatakan Rina. Pikirannya melayang ke Bima yang menunggu kabar darinya. Rina bertanya lembut, "Kamu kelihatan tidak fokus Andi, ada masalah?" Andi tersenyum gugup dan menjawab, "Tidak kok, hanya capek kerja." Setelah pertemuan itu Andi langsung menelepon Bima dan bilang, Aku akan bicara malam ini di makan malam keluarga." Malam harinya suasana rumah Wijaya lebih tegang dari biasanya. Pak Darmawan duduk di kepala meja dengan wajah serius. Bu Siti menyajikan masakan kesukaan Andi seperti rendang dan sambal. Lila duduk di seberang Andi sambil memainkan ponselnya. Andi menunggu momen yang tepat lalu tiba-tiba berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Ayah, Ibu, aku ada yang harus saya katakan yang penting." Semua mata tertuju padanya. Pak Darmawan meletakkan sendoknya dan bertanya, "Apa nak, ada masalah dengan Rina?" Andi menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan segalanya, mulai dari pertemuan dengan Bima sampai perasaan yang selama ini dia pendam. Ruangan menjadi sunyi seketika. Bu Siti menutup mulutnya dengan tangan. Pak Darmawan wajahnya memerah karena marah. Lila hanya diam tapi matanya berkaca-kaca. Andi terus bicara meski suaranya bergetar, menjelaskan bahwa dia tidak bisa menikah dengan Rina karena hatinya sudah milik Bima. Pak Darmawan berdiri tiba-tiba dan berteriak, "Kamu gila Andi, apa kata orang nanti keluarga kita hancur?" Andi merasa dunia berputar tapi dia tetap duduk tegak karena untuk pertama kalinya dia merasa bebas. Malam itu berlanjut dengan perdebatan panjang. Ayahnya mengancam akan memutus hubungan bisnis dan warisan. Bu Siti menangis diam-diam di kamarnya. Andi keluar rumah malam itu dan pergi ke apartemen Bima dengan hati yang lebih ringan meski tahu badai baru saja dimulai. Keesokan harinya berita pertunangan yang dibatalkan menyebar cepat di kalangan sosialita Jakarta. Telepon Andi tidak berhenti berdering dari kerabat dan teman-teman yang bertanya apa yang terjadi. Dia tidak menjawab satupun, hanya duduk di balkon apartemen Bima memandang lalu lintas di bawah yang sibuk. Bima membuatkan sarapan sederhana, roti bakar dan kopi, lalu duduk di sebelahnya sambil memegang bahunya. "Kamu sudah berani Andi, sekarang kita hadapi bersama." Andi mengangguk tapi hatinya masih sakit mengingat wajah ayahnya yang kecewa. Siang harinya Lila datang ke apartemen itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dia memeluk kakaknya erat dan berkata, "Aku sudah lama curiga Kak, tapi aku dukung kamu." Percakapan mereka panjang. Lila menceritakan bagaimana dia melihat Andi selalu sedih di balik senyumnya. Mereka bertiga duduk di ruang tamu kecil membicarakan langkah selanjutnya. Bima menyarankan Andi untuk memberi waktu kepada keluarga tapi Andi ingin segera bertemu ayahnya lagi. Sore harinya Andi pulang ke rumah Menteng. Rumah terasa sepi. Bu Siti sedang di kamarnya tidak mau keluar. Pak Darmawan duduk di ruang kerja dengan wajah muram.
Andi masuk dan duduk di depannya. Ayah makan saya tapi saya tidak bisa bohong lagi. Pak Darmawan diam lama lalu berkata dengan suara pelan, kamu tahu berapa banyak yang saya korbankan untuk nama baik ini Andi, masyarakat kita belum siap. Percakapan mereka berubah menjadi perdebatan lagi, tapi kali ini ada sedikit celah pemahaman ketika Andi menceritakan betapa sakitnya menyembunyikan diri selama bertahun-tahun. Malam itu Andi tidur di kamar lamanya tapi tidak bisa memejamkan mata. Dia ingat masa sekolah dulu ketika ada teman yang dibully karena rumor orientasinya dan Andi diam saja karena takut. Sekarang dia tidak mau diam lagi. Beberapa hari kemudian di kantor ada rapat besar di mana Pak Darmawan mengumumkan bahwa Andi akan mengambil alih proyek baru tapi dengan syarat dia harus menjadi normal kembali. Andi menolak di depan semua direktur dan mengatakan bahwa dia akan tetap menjadi diri sendiri. Suasana kantor menjadi tegang, rekan kerja berbisik-bisik, ada yang mendukung diam-diam, ada yang menjauh. Rea teman Andi mendekat dan berkata, aku tidak sangka Andi tapi aku tetap temanmu. Andi merasa sedikit lega. Akhir pekan itu Bima mengajak Andi ke sebuah acara komunitas kecil di kawasan Kemang di mana mereka bertemu dengan pasangan gay lain yang sudah terbuka. Cerita mereka memberi Andi kekuatan baru. Pulang malam Andi memeluk Bima di mobil dan berbisik, terima kasih sudah menunggu aku. Hubungan mereka semakin kuat meski tekanan dari luar semakin besar. Bu Siti mulai bicara lagi dengan Andi melalui pesan singkat meski masih ragu. Pak Darmawan masih diam tapi Andi tahu ayahnya sedang berpikir. Konflik semakin meningkat ketika ada artikel di media sosial tentang keluarga Wijaya yang bermasalah dan bisnis mulai kehilangan beberapa klien konservatif. Andi merasa bersalah tapi juga yakin bahwa kebenaran harus dihadapi. Puncaknya terjadi di acara ulang tahun perusahaan ayahnya yang diadakan di Balom Hotel Besar di Sudirman. Ratusan tamu undangan hadir termasuk mitra bisnis dan keluarga besar. Andi datang bersama Bima untuk pertama kalinya secara terbuka. Mereka masuk bergandengan tangan meski tangan Andi berkeringat dingin. Pak Darmawan yang sedang berpidato di panggung melihat mereka dan wajahnya langsung berubah. Musik berhenti sejenak, tamu berbisik-bisik. Andi naik ke panggung tanpa diundang dan mengambil mikrofon. Selamat ulang tahun perusahaan ayah, tapi malam ini saya ingin bicara yang sebenarnya. Ruangan hening total. Andi menceritakan perjalanannya menyembunyikan cinta selama bertahun-tahun, tekanan dari masyarakat dan bagaimana Bima mengajarinya untuk hidup jujur. Dia memeluk Bima di depan semua orang dan berkata, ini adalah orang yang saya cintai dan saya tidak akan sembunyikan lagi. Pak Darmawan turun dari panggung dengan langkah berat tapi tidak marah seperti yang Andi takutkan. Dia hanya memandang anaknya lama lalu berkata di depan mikrofon, saya butuh waktu tapi kamu tetap anak saya. Bu Siti menangis bahagia di kursi depan, Lila bertepuk tangan paling keras. Beberapa tamu keluar ruangan tapi banyak yang tetap dan bahkan ada yang mendekat untuk memberikan dukungan. Malam itu menjadi titik balik. Media sosial meledak dengan berita putra pengusaha Wijaya umumkan cinta sesama di acara perusahaan. Ada yang menghujat, ada yang memuji keberaniannya. Andi dan Bima pulang ke apartemen dengan perasaan campur aduk tapi lega. Keesokan harinya keluarga berkumpul lagi di rumah Menteng. Pak Darmawan memeluk Andi untuk pertama kalinya setelah pengakuan dan berkata, saya belajar banyak nak, cinta tidak selalu seperti yang saya bayangkan. Bu Siti memasak makanan Aurit Bima sebagai tanda penerimaan awal. Lila tertawa riang dan bilang, akhirnya keluarga kita lengkap. Meski begitu tekanan dari luar masih ada, beberapa kerabat memutus hubungan bisnis menurun drastis. Andi memutuskan untuk mendirikan divisi baru di perusahaan yang fokus pada inklusitas dan keragaman. Bima membantu dengan desain kampanye. Perlahan prasangka mulai runtuh di lingkungan mereka. Teman-teman lama mulai kembali menghubungi Andi dengan pesan maaf dan dukungan. Andi merasa seperti lahir kembali. Beberapa bulan kemudian kehidupan Andi berubah total.
Dia pindah tinggal bersama Bima di apartemen baru di kawasan Kuningan yang lebih luas. Pagi hari mereka sarapan bersama lalu pergi kerja. Andi ke kantor Bima ke studio desainnya. Di kantor Andi sekarang menjadi contoh bagi karyawan muda yang merasa berbeda. Dia sering diundang bicara di seminar tentang penerimaan diri di dunia bisnis Indonesia. Pak Darmawan mulai ikut serta dalam beberapa acara dan bahkan memperkenalkan Bima sebagai menantu di depan mitra bisnis baru. Bu Siti sering mengirim makanan ke apartemen mereka dan Lila menjadi sahabat dekat Bima. Tapi tidak semua mulus. Ada saatnya Andi masih merasa sedih ketika melihat berita tentang kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT di daerah lain. Dia dan Bima memutuskan untuk ikut serta dalam kegiatan sosial kecil membantu anak muda yang mengalami krisis identitas. Suatu malam di balkon apartemen mereka, Andi memandang lampu kota dan berkata, "Dulu aku pikir menyembunyikan diri adalah cara melindungi keluarga, tapi sekarang aku tahu hidup sejati justru yang menyelamatkan kita semua." Bima memeluknya dari belakang dan menjawab, "Kamu sudah berubah Andi, dan perubahan itu indah." Konflik kecil masih muncul seperti ketika ada kerabat jauh yang menolak undangan makan malam keluarga, tapi Andi belajar untuk tidak terlalu terpengaruh. Dia fokus pada kebahagiaan kecil seperti jalan-jalan ke pantai di Anyer bersama Bima atau membantu ayahnya mengelola proyek baru yang lebih ramah. Perusahaan Wijaya mulai pulih bahkan lebih kuat karena citra inklusi yang dibawa Andi. Andi sering merenung bagaimana satu keputusan berani bisa mengubah begitu banyak hal. Dia ingat semua air mata dan ketakutan, tapi sekarang semuanya terasa layak. Hubungan dengan Rina juga berubah baik. Rina sekarang berteman dekat dengan mereka dan bahkan menemukan cinta sendiri dengan pria lain. Semua terasa seperti pule yang akhirnya pas. 1 tahun kemudian di ulang tahun perusahaan yang kedua setelah pengakuan, Andi berdiri di panggung yang sama dengan Bima di sisinya. Pak Darmawan tersenyum bangga di kursi depan. Andi berpidato singkat terima kasih kepada keluarga yang belajar menerima dan kepada semua yang berani hidup sejati. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Setelah acara, keluarga besar berkumpul di rumah Menteng untuk makan malam. Pak Darmawan mengangkat gelas dan berkata, "Keluarga kita sekarang lebih kuat karena kejujuran." Bu Siti memeluk kedua putranya dengan air mata bahagia. Lila mengambil foto keluarga baru yang lengkap dengan Bima di dalamnya. Andi memandang semua orang yang hadir dan merasa damai yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Perjalanan panjang dari menyembunyikan diri hingga hidup bebas mengajarkan dia bahwa cinta sejati tidak hanya untuk pasangan tapi juga untuk keluarga dan diri sendiri. Di luar sana masyarakat masih berubah perlahan, tapi di lingkungan Andi prasangka sudah banyak yang runtuh diganti dengan pengertian dan kasih sayang. Andi dan Bima merencanakan perjalanan ke Bali untuk liburan panjang di mana mereka bisa merayakan kebebasan itu. Malam itu sebelum tidur, Andi memeluk Bima dan berbisik, "Kita berhasil, Bim. Benarkah bahwa menyembunyikan identitas diri demi menjaga citra keluarga adalah tindakan mulia atau justru pengkhianatan terhadap cinta dan kebenaran diri sendiri? Benar atau salah?"